ini juga tak kalah penting teman-teman. Karena saya yakin banyak dari teman-teman yang mau pertanyakan apa sih sebetulnya yang dilanggar oleh Pak Deddy Mulyadi. Nah, ini Pak Deddy Mulyadi berbicara soal ini ya. Yang selama ini ditutup-tutupi, yang selama ini beliau tidak pernah sampaikan, tidak pernah katakan karena beliau sibuk mengurusi warga dan masyarakat. Hari ini beliau mungkin sudah waktunya kita tahu, mungkin sudah waktunya masyarakat tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng saya. Bagi teman-teman yang baru saja hadir, baru saja mampir di channel saya aturkan terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa supportnya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar supaya teman-teman tidak ketinggalan setiap video yang saya upload. Oke, baik teman-teman, di video kali ini mungkin kita akan mendapatkan sebuah jawaban dari pertanyaan yang selama ini kita pertanyakan, atau mungkin teman-teman selama ini bertanya-tanya apakah betul yang disampaikan oleh Anne Ratnamustika ini Pak Deddy tidak memberikan nafkah lahir maupun batin. Lalu bagaimana tanggapan Pak Deddy Mulyadi tentang syariat Islam yang dikatakan Anne Ratnamustika Pak Deddy Mulyadi telah melanggar syariat Islam. Nah, di sini kita akan membahas semuanya karena Pak Deddy Mulyadi dengan gamblang, dengan lugas menyampaikan semuanya, membongkar semua apa yang sebetulnya terjadi di dalam rumah tangga beliau. Oke, supaya teman-teman tidak penasaran, ini informasi saya dapatkan dari tribunnews.com yang mana di dalam berita ini Pak Deddy Mulyadi membongkar semua atau menyampaikan semua yang terjadi, yang sebetulnya terjadi kepada media ya. Oke, kita langsung baca saja ya. Deddy Mulyadi menghadiri sidang gugatan cerai di Pengadilan Agama Purwakarta pada hari Rabu tanggal 16 November tahun 2022 yang beragendakan mediasi dan pokok perkara. Diketahui setelah 19 tahun menikah, Deddy Mulyadi digugat cerai oleh istrinya Anne Ratnamustika. Anne Ratnamustika saat ini merupakan Bupati Purwakarta. Sementara Deddy Mulyadi adalah anggota DPR RI dari Partai Golkar periode 2019-2024 dari daerah pemilihan Kabupaten Purwakarta, Bekasi, dan Karawang. Oke, kita lanjut. Sebelumnya, Deddy Mulyadi menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama 2 periode. Kini Kang Deddy Mulyadi mempertanyakan sikap sang guru ngaji Anne Ratnamustika. Nah, ini makin penasaran teman-teman beritanya. Anne Ratnamustika dan Deddy Mulyadi menikah pada tahun 2003. Dari pernikahannya, Deddy Mulyadi dan Anne Ratnamustika memiliki 2 orang anak. Nah, karena yang kita tahu, yang pertama itu adalah anak dari istri pertamanya Kang Deddy Mulyadi. Jadi dari Anne Ratnamustika ini memiliki 2 orang anak. Gugatan cerai itu dilayangkan Anne Ratnamustika pada 19 September 2022 lalu, atau hari ini, hari Rabu. Deddy Mulyadi datang ke Pengadilan Agama Purwakarta dengan diantar oleh seorang tukang ojek online. Di tempat tersebut sudah hadir Anne Ratnamustika selaku pihak yang menggugat cerai. Tak lama mediasi pun dilanjut ke materi sidang pokok perkara. Ini merupakan sidang kelima. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini di dalam berita ini Pak Deddy Mulyadi membongkar semua atau mengatakan dan menjawab semua apa yang disampaikan oleh Anne Ratnamustika. Kita simak selanjutnya. Ditemui seusai sidang, Neng Anne menjelaskan soal pokok materi gugatan. Pertama adalah soal rumah tangganya yang ia anggap mengalami permasalahan sejak beberapa tahun belakangan ini. Sehingga jalan akhirnya gugatan cerai, kata Anne. Menurutnya perselisihan terjadi karena soal manajemen keuangan rumah tangga yang dianggap tidak terbuka. Nah, ini yang pertama yang dipermasalahkan oleh Anne Ratnamustika adalah soal manajemen keuangan rumah tangga yang dianggap tidak terbuka. Itu pertanyaan pertama, nanti Pak Deddy akan jawab. Oke. Kemudian yang kedua, Kang Deddy dianggap
tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepadanya? Ini pertanyaan yang kedua. Nanti juga Freddy akan jawab. Terakhir, Ane merasa mengalami kekerasan verbal atau KDRT secara psikis. Nah, itu yang menyebabkan perselisihan terus-menerus dalam rumah tangga kami, sehingga tadi mediasi tidak ada kesepakatan dan langsung masuk ke pokok perkara, kata Ane Ratna Mustika. Kang Deddy Mulyadi yang juga anggota Komisi 4 DPR RI menyebut tidak sepenuhnya mediasi gagal. Oke. Sebab dalam mediasi perkara hak asuh anak yang semula menjadi pokok perkara berhasil diselesaikan sehingga anak menjadi hak kedua belah pihak. Jadi menurut Ane Ratna Mustika ini mediasi ini gagal, tetapi menurut Pak Deddy tidak sepenuhnya gagal. Karena hak asuh anak yang sebelumnya menjadi perkara sekarang sudah clear dan sudah menjadi hak kedua belah pihak. Oke. Saya sebenarnya menghadapi seorang istri yang baik, itu kata Pak Deddy Mulyadi ya. Menurut saya, Embu itu adalah istri yang baik. Cuma Embu itu sayang terhadap keluarganya, kemudian sangat hormat dan patuh pada gurunya. Itu yang menjadi sesuatu barangkali kegelisahan dia antara ketaatan pada guru dan ketaatan pada suami, kata Kang Deddy Mulyadi. Terkait tuduhan KDRT psikis, Kang Deddy pun menjelaskan secara santai. Menurutnya dalam undang-undang disebutkan ciri wanita atau istri yang mengalami hal tersebut. Pertama adalah murung secara terus-menerus, kedua kehilangan kepercayaan diri, dan terakhir tidak bisa mengambil keputusan. Itu ciri-ciri orang yang mengalami gangguan psikis. Ya, oke. Kita lanjutkan teman-teman. Ini makin seru nih tanggapan Pak Deddy Mulyadi ini. Jika dilihat dari hal tersebut, tentu saja Neng Ane yang kini menjadi Bupati Purwakarta tidak mengalami ketiga ciri tersebut. Yang tadi murung 100 menerus, terus apalagi ada dua lagi termasuk terakhir tidak bisa mengambil keputusan. Ketiga ciri tersebut tidak nampak di Ane Ratna Mustika. Itu menurut Pak Deddy Mulyadi. Pertanyaannya adalah, apakah ada tanda-tanda itu pada Embu Ane? Jadi Kang Deddy ini sampai saat ini masih memanggilnya Embu ya. Murung terus, tidak bisa mengambil keputusan, atau kehilangan percaya diri. Ya, menurut saya malah terbalik. Embu sebagai bupati saat ini justru sangat pede dan percaya diri, kata Pak Deddy Mulyadi. Dan Kang Deddy juga mempertanyakan apa yang kurang dari sisi ekonomi keluarga. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Ini yang paling penting. Karena selama ini orang berpikir Pak Deddy Mulyadi membiarkan Embu Ane tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Yang paling penting yang teman-teman atau kita sorot selama ini, Pak Deddy Mulyadi ini memberikan nafkah atau yang berupa secara finansial gitu ya. Oke, kita bahas lagi nih. Kang Deddy juga mempertanyakan apa yang kurang dari sisi ekonomi keluarga. Menurutnya semua sudah tercukupi, terlebih Neng Ane atau Embu Ane sebagai bupati banyak difasilitasi oleh negara, mulai dari makan, minum, mobil, pakaian, hingga ajudan. Nah, jadi semua sudah difasilitasi ya teman-teman. Kemudian, kata Kang Deddy, ketiga anaknya hidup serba berkecukupan. Anak pertamanya sebentar lagi menyelesaikan kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung ya. Jadi, anak yang pertama sebentar lagi menyelesaikan kuliah di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Begitu juga anak keduanya yang baru masuk perguruan tinggi swasta di Bandung dibiayai oleh Kang Deddy Mulyadi. Lalu anak yang paling besar sudah hampir selesai di Unpad. Yang kedua masuk di Unpar, Fakultas Hukum. Biayanya dari mulai uang masuk sampai biaya kos saya yang jamin. Yang bungsu lagi lucu-lucunya diasuh oleh Teh Elis. Biayanya atau biaya pengasuhannya, gaji tiap bulannya saya yang menjamin.
karena tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga. Kata Kang Deddy Mulyadi, semua yang kuliah dari mulai uang pangkal, uang masuk, biaya kos, biaya makan, dan lain sebagainya, termasuk Nyihiang yang bungsu, biaya pengasuhannya atau gaji pengasuhnya itu ditanggung oleh Kang Deddy Mulyadi. Kita lanjut. Sejumlah aset keluarga pun sangat mencukupi untuk anak cucu, seperti di pesawahan yang menjadi rumah keluarga dan tempat anak-anak dibesarkan. Begitu juga rumah di Wanayasa yang juga sangat layak. Itu saya urus tiap hari dan bayar pajak juga listrik yang setiap bulannya lebih dari 20 juta, itu saya yang bayar. Disitulah hidup saling bersama, saling berbagi. Urusan beras sudah ditanggung negara, urusan lain saya yang nanggung, termasuk aset-aset anak saya untuk masa depan, ucap Kang Deddy Mulyadi. Jadi semuanya ditanggung oleh Kang Deddy Mulyadi, masa depan anak, masa depan cucu, semuanya sudah disiapkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Wow, luar biasa. Sebagai pemimpin, lanjut Kang Deddy, sudah sepatutnya kita tidak lagi memikirkan diri sendiri. Namun, yang lebih penting bagi seorang pemimpin harusnya memikirkan kepentingan rakyat yang mana saat ini masih banyak mengalami kesusahan, mulai dari PHK hingga urusan usia muda menjadi PSK untuk menyambung hidup. Itu kata Kang Deddy yang paling penting. Kita hari ini sudah tidak lagi memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan rakyat, karena itu tanggung jawab seorang pemimpin, termasuk Bupati Purwakarta ya. Itu yang harus kita pikirkan, karena pemimpin itu sudah tidak boleh lagi memikirkan dirinya sendiri. Pemimpin itu ditugaskan memikirkan rakyat, kata Kang Deddy Mulyadi. Lalu yang terakhir, Kang Deddy juga berbicara tuduhan Neng Ane soal syariat Islam. Ini juga tak kalah penting teman-teman, karena saya yakin banyak dari teman-teman yang mempertanyakan apa sih sebetulnya yang dilanggar oleh Pak Deddy Mulyadi. Nah, ini Pak Deddy Mulyadi berbicara soal ini ya. Saya ulang ya, Kang Deddy juga berbicara tuduhan Neng Ane soal syariat Islam. Terkait hal tersebut, Kang Deddy Mulyadi yang juga aktif di berbagai organisasi Islam seperti HMI balik mempertanyakan soal syariat Islam. Nah, ini dia nih. Ia mempertanyakan, Neng Ane pergi umroh bersama keluarga, termasuk anak keduanya dan juga guru ngajinya, dan itu tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Kang Deddy Mulyadi yang saat ini masih sebagai suaminya. Neng Ane pergi umroh pada 9 November lalu. Saat itu Neng Ane menyatakan pergi umroh selama 5 hari. Dan guru ngajinya seharusnya bertanya pada saya, sebagai suami, ini istrinya mau pergi dengan saya, bagaimana, boleh atau tidak? Tugas guru ngaji itu mendamaikan, bukan memberikan hukuman pada seseorang, kata Pak Deddy Mulyadi. Jadi misal ada murid di pengajiannya bermasalah, tugas guru ngaji mendamaikan, telepon saya, ini istrinya ngadu, ini begitu, harusnya seperti itu ya, kata Kang Deddy Mulyadi ya teman-teman. Lanjut, bukan sekedar ngasih air doa agar anaknya lupa sama bapaknya, itu tidak boleh, kata Kang Deddy Mulyadi. Setelah melayani pertanyaan wartawan, Kang Deddy Mulyadi pun langsung meninggalkan Pengadilan Agama Purwakarta menggunakan ojek online yang dari awal mengantarnya. Nah, artikel ini saya dapatkan dari tribunnews.com ya teman-teman. Jadi mungkin hari ini kita mendapatkan sebuah pencerahan atau sebuah jawaban atau sebuah titik terang apa yang selama ini kita pertanyakan, karena hari ini Pak Deddy Mulyadi secara gamblang membuka semuanya yang selama ini ditutup-tutupi, yang selama ini beliau tidak pernah sampaikan, tidak pernah katakan, karena beliau sibuk mengurusi warga dan masyarakat. Hari ini beliau mungkin sudah waktunya kita tahu, mungkin sudah waktunya masyarakat tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Kalau berbicara masalah keuangan ya,
masalah keuangan yang dipertanyakan tidak transparan. Kalau menurut saya pribadi, bahkan beliau juga menyatakan, kita mau apa sih yang dipikirkan? Kalau misalkan Pak Deddy harus memberikan uang kepada Ambu Ane, selama ini udah disiapkan semua. Terus uangnya buat apa? Atau ujung-ujungnya kan buat masa depan anak dan cucu. Dan itu pun sudah disiapkan oleh Pak Deddy Mulyadi. Sampai sekarang pendidikannya pun ini sudah disiapkan. Dari mulai kuliahnya, uang kosnya, semua sudah dipersiapkan. Itu kan luar biasa. Lalu apanya yang kurang? Lalu yang terakhir, yang kedua masalah gangguan psikis. Nah, secara hukum ini Ambu Ane ini tidak ada tanda-tanda gangguan psikis. Karena yang 3 tadi tidak ada dilihat di dalam jiwa Ambu Ane. Jadi itu juga terbantahkan. Lalu yang terakhir masalah syariat Islam. Kalau Ambu Ane berbicara tentang syariat Islam, lalu bagaimana dengan Ambu Ane sendiri yang pergi umroh beserta keluarga, anak, dan guru ngajinya tanpa izin kepada Pak Deddy Mulyadi yang saat ini masih statusnya sebagai suaminya? Apakah itu juga bisa dibenarkan secara syariat Islam? Mungkin maksud Pak Deddy seperti itu. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, ini adalah informasi yang mungkin sedikit banyak menjawab pertanyaan teman-teman atau pertanyaan kita selama ini, yang memang kita selama ini bertanya-tanya apakah ini benar atau tidak yang disampaikan Ambu Ane. Jadi hari ini kita sudah ya sedikit banyak plong ya teman-teman. Itu sudah tersampaikan oleh Pak Deddy Mulyadi yang disampaikan kepada awak media. Oke teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu support channel saya, yang selalu nongkrongin video-video saya, selalu nonton video saya. Sekali lagi saya aturkan terima kasih banyak. Sekali lagi untuk teman-teman yang baru mampir nih ke channel saya aturkan terima kasih. Jangan lupa supportnya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar supaya teman-teman tidak ketinggalan semua video yang saya upload. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.